Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Di video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh aku, Kak Usman. Kita akan membahas soal-soal tryout UTBK SNBT untuk pengetahuan dan pemahaman umum. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah, judul yang tepat untuk teks tersebut adalah, nah, di soal ini yang ditanyakan adalah, ulang. Rolling ya. Iya. Judul. Oke, keep rolling. Soal ke-1 and action. Sobat Bima, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah, judul yang tepat untuk teks tersebut adalah, yang ditanyakan adalah judul. Kalau bertemu dengan judul, Sobat Bima, pastikan bahwa judul tersebut menggambarkan keseluruhan isi teks. Isi teks atau narasi. Nah, biasanya judul itu akan berkaitan dengan kalimat utama pada paragraf pertama. Makanya, Sobat Bima cukup fokus pada paragraf pertama untuk menentukan judul tersebut. Nah, dalam soal ini, kalau kita lihat di paragraf pertama membahas mengenai banjir yang merendam kota dan Kabupaten Bekasi di Jawa Barat pada Selasa tanggal 4 bulan 3. Nah, berarti yang akan kita bahas adalah sehubungan dengan banjir. Nah, di dalam pilihan jawaban yang berkaitan dengan banjir itu ada di pilihan jawaban yang A, kemudian yang B, yang C, dan yang D. Juga yang E. Berarti semuanya berkaitan dengan banjir. Untuk itu kita perlu telisik lebih jauh. Kalau kita berbicara mengenai judul, kita harus pastikan bahwa judul tersebut bukan opini atau persuasi. Berarti judul sudah pasti menyatakan sebuah fakta. Kemudian judul sudah pasti spesifik. Bukan lagi bersifat umum. Lalu, seperti yang sudah Kak Usman sampaikan sebelumnya, bahwa judul menggambarkan keseluruhan isi teks. Jadi harus pastikan bahwa judul menggambarkan keseluruhan isi dari teks tersebut. Lalu, Sobat Bima juga perlu memastikan bahwa judul itu tidak membingungkan, bukan ambigu. Berarti harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI. Dan yang terpenting adalah judul harus menggunakan kata-kata yang lugas supaya tidak membingungkan. Jadi, judul harus berdasarkan fakta, spesifik, tidak membingungkan, dan kata-katanya lugas. Serta
judul tersebut juga harus menyertakan informasi seperti tempat atau waktu. Nah, sekali lagi, judul perlu menyertakan tempat dan waktu bila memungkinkan. Nah, tadi membahas mengenai banjir. Lokasinya ada di wilayah kabupaten dan kota di Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat di pilihan jawaban yang A, hanya kota Bekasi, berarti kurang tepat. Lalu di pilihan yang B, fokusnya pada warganya. Padahal yang dibahas bukan hanya fokus pada warganya, tetapi banjir secara keseluruhan dan dampak dari banjir tersebut. Jadi bukan pilihan yang B. Kemudian yang C, banjir di Bekasi akibat curah hujan yang tinggi. Itu memang sesuai fakta. Tetapi yang dibahas juga adalah dampak dari banjir tersebut dan tidak terakomodir oleh judul ini. Makanya bukan pilihan yang C. Lalu pilihan yang D, banjir merendam di sejumlah wilayah di Bekasi. Sejumlah wilayah di Bekasi berarti itu mencakup tidak hanya kota tetapi juga kabupaten. Makanya ini yang lebih tepat. Kemudian kiriman air menyebabkan kebanjiran di Bekasi. Ini hanya menjelaskan mengenai faktor penyebab dari banjir, makanya kurang tepat. Maka dari itu kita pilih yang D, banjir merendam sejumlah wilayah di Bekasi. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasannya di soal yang kedua. Soalnya adalah kalimat tidak logis. Pada teks tersebut ditunjukkan oleh kalimat. Nah, kalimat tidak logis ini merupakan kalimat yang bertentangan dengan yang pertama, ide pokok pada paragraf tersebut. Yang kedua, bertentangan juga dengan struktur yang baik dan benar, serta bertentangan dengan logika dan penalaran. Nah, sehingga kalimat tidak logis ini kemungkinan tidak berhubungan dengan ide pokok, kemungkinan strukturnya kurang sesuai yang berkaitan dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan, serta kemungkinan besar logika dan penalarannya juga tidak sesuai. Nah, yang ditanyakan saat ini adalah kalimat tidak logis yang mengacu kepada narasi yang terdapat pada teks tersebut. Untuk itu kita cek terlebih dahulu satu persatu. Kita lihat kalimat yang pertama. Banjir merendam nyaris semua wilayah di kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa akibat hujan lebat sejak Senin. Nah, dalam konteks ini kalimat pertama sudah sesuai karena tidak bertentangan dengan struktur, logika, dan penalaran. Dalam hal ini kalimat pertama juga merupakan kalimat utama. Biasanya kalimat utama sudah pasti logis. Karena kalau kalimat utama tidak logis, akibatnya adalah keseluruhan isi dari paragraf tersebut menjadi tidak sesuai. Berarti, dalam konteks ini, Sobat Bima bisa mengambil kesimpulan bahwa kalimat pertama biasanya sudah benar. Jadi kita lihat ke kalimat-kalimat selanjutnya. BPBD Kota Bekasi mencatat sebanyak 7 kecamatan terdampak banjir, yakni Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jati Asih, Pondok Gede, dan Rawalumbu. Sementara itu, ya, di Kabupaten Bekasi, hujan disertai kiriman air dari hulu
sungai menyebabkan banjir di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Cibarusah, Serang Baru, Setu, Cikarang Utara, Cibitung, dan Tambun Utara. Nah, kalau kita lihat di kalimat kedua masih berhubungan dengan kalimat yang pertama yang menjelaskan informasi lebih detail mengenai banjir di Kota Bekasi. Jadi, masih menjadi satu kesatuan. Kalau kita lihat di kalimat ketiga, itu sudah membahas mengenai banjir di Kabupaten Bekasi. Nah, kalau kita kembali ke kalimat pertama, di sini menjelaskan mengenai kota dan Kabupaten Bekasi. Jadi kalimat 3 sebenarnya masih menjelaskan Kabupaten Bekasi. Namun, secara struktur, ya di sini masalahnya ada pada struktur. Kalau kita lihat, ternyata ada 2 kalimat kerja yang digunakan, yaitu kata disertai dan kata menyebabkan. Dalam suatu kalimat, tidak boleh menggunakan 2 verba atau kalimat atau kata kerja. Jadi, catatannya adalah dalam satu kalimat, tidak boleh memiliki 2 kata kerja. Nah, pada kalimat ketiga ini terdapat 2 kata kerja. Kata dasar dari disertai ini adalah serta, yang artinya ikut, ya, atau bersama. Nah, kemudian diberikan imbuhan di dan i. Jadi konteksnya adalah ya kata kerja, sama seperti kata menyebabkan. Ini yang menyebabkan di kalimat ketiga menjadi tidak logis karena strukturnya tidak benar. Ada permasalahan dalam hal struktur. Yaitu memiliki 2 kata kerja. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Karena kalau kita lihat kalimat keempat, akibat banjir sebagian aktivitas ekonomi dan keseharian warga lumpuh. Itu juga merupakan kalimat utama. Jadi bisa dipastikan benar. Kemudian kalimat kelima, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyebutkan dari 12 kecamatan yang ada, 8 diantaranya terdapat banjir. Ini juga tepat. Tidak ada permasalahan logika dan struktur di situ. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, kalimat ketiga. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasannya di soal yang ketiga. Soalnya adalah perumpamaan dalam teks tersebut ditunjukkan oleh kalimat. Nah, apabila menemui soal berkaitan dengan perumpamaan, ada beberapa hal yang harus Sobat Bima pahami. Yang pertama, perumpamaan itu merupakan perbandingan. Jadi ada sesuatu yang dibandingkan. Nah, ciri dari perbandingan ini adalah menggunakan makna konotatif atau makna yang tidak sebenarnya ataupun istilah. Nah, yang berikutnya, perumpamaan biasanya menggunakan kata-kata seperti, lalu menggunakan kata seumpama, bagaikan, bak, dan bagai. Nah, yang kita
perlu pahami adalah perumpamaan itu adalah perbandingan dan biasanya menggunakan istilah, makna konotatif atau ungkapan. Jadi tidak menggunakan kata yang memiliki makna sebenarnya. Jadi biasanya ada bahasa kiasan di situ. Nah, sekarang kita kembali kepada teks. Kalau kita lihat di teks tersebut, di kalimat pertama, banjir merendam. Nah, ini merupakan istilah atau makna konotatif. Dalam hal ini, merendam itu bukan makna yang sebenarnya. Jadi banjir itu mencapai wilayah kota dan Kabupaten Bekasi. Jadi hampir seluruh wilayah di kota dan Kabupaten Bekasi mengalami banjir. Nah, merendam ini untuk menjelaskan kata dari banjir yang mencapai wilayah, hampir seluruh wilayah di kota dan Kabupaten Bekasi tersebut. Lalu, kalau kita lanjutkan di pilihan jawaban, kalimat yang pertama bersanding dengan kalimat yang keempat. Kita lihat kalimat yang keempat. Akibat banjir, sebagian aktivitas ekonomi dan keseharian warga lumpuh. Nah, lumpuh ini ya seolah-olah seperti manusia yang tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Sehingga ini merupakan makna konotatif juga. Ya. Jadi, kata merendam dan kata lumpuh itu menjadi makna konotatif yang digunakan oleh si penulis sebagai perumpamaan. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang A, 1 dan 4. Ya. Kalau kita lihat pilihan jawaban yang lain, di pilihan jawaban 2 misalnya, BPBD Kota Bekasi mencatat sebanyak 7 kecamatan terdampak banjir dan seterusnya. Itu semuanya menggunakan makna denotatif atau makna yang sebenarnya. Jadi otomatis dari kalimat kedua sampai seterusnya menggunakan makna denotatif sehingga tidak masuk ke dalam kategori perumpamaan. Jadi sekali lagi pilihan jawaban yang tepat adalah 1 dan 4. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah kalimat yang memerlukan perbaikan tanda baca adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah tanda baca. Kalau yang ditanyakan tanda baca, biasanya di dalam PPU yang mengalami masalah adalah tanda baca koma. Ya. Dan biasanya ada di sekitar konjungsi atau kata hubung ataupun di bagian keterangan pada suatu kalimat. Nah, sekarang kita lihat dan fokus pada tanda baca koma. Kita lihat di kalimat yang kedua. BPBD Kota Bekasi mencatat sejumlah 7 kecamatan terdampak banjir, koma, yakni Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jati Asih, Pondok Gede, dan Rawalumbu. Di sini penggunaan komanya sudah benar semuanya. Jadi bukan kalimat kedua. Lalu kita lihat di kalimat ketiga. Sementara itu, di Kabupaten Bekasi, hujan disertai kiriman air dari hulu sungai menyebabkan banjir di 6 kecamatan, koma, yaitu Cibarusa dan seterusnya. Nah, di sini ada kata sementara itu ada komanya. Ya, sudah tepat, dan di sini juga sebelum kata yaitu ada koma untuk memberikan perincian. Jadi sudah tepat juga di kalimat ketiga. Lalu kita lihat di kalimat keempat. Akibat banjir, sebagian aktivitas ekonomi dan keseharian warga lumpuh. Akibat banjir,
koma. Itu sudah tepat juga. Jadi bukan di kalimat keempat. Sekarang kita lihat di kalimat ketujuh. Sejumlah warga sempat terjebak di atap rumah karena terlambat dievakuasi. Nah, di sini tidak ada tanda baca koma, ya. Dan hanya menjelaskan sebab akibat, sehingga dalam konteks ini kalimat ketujuh juga sudah benar. Dan kalimat ketujuh itu merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut, sehingga biasanya sudah pasti benar. Yang berikutnya di kalimat ke-8, kita lihat di sini tidak ada tanda baca koma, tetapi menggunakan tanda strip atau tanda hubung. Idealnya, ya, di sini untuk memberikan keterangan warga Pondok Gede Permai, ya, itu perlu menggunakan tanda koma. Salah satunya dialami Listia, warga Pondok Gede Permai. Itu yang lebih tepat. Sehingga pilihan jawabannya mengerucut kepada pilihan jawaban yang E, yaitu kalimat ke-8. Ada kesalahan dalam penggunaan tanda hubung atau tanda strip. Seharusnya menggunakan koma untuk menjelaskan keterangan berupa warga Pondok Gede Permai. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses tryout UTBK SNBT untuk pengetahuan dan pemahaman umum adalah latihan solo yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.